Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Widya Agustini dengan NPM 10060220035. Di sini saya mewakilkan teman-teman dari kelompok 10 kalkulus integral, yaitu ada Maurino dan juga Muhammad Raka, untuk menjelaskan bagaimana cara pengerjaan latihan 2 mengenai antiturunan soal nomor 10. Penjelasan ini berdasarkan apa yang telah kelompok 10 diskusikan. Nah, langsung aja kita ke soalnya, yaitu carilah antiturunan untuk fungsi berikut. Di sini ada suatu fungsi fx, yaitu fungsinya x pangkat 4 ditambah 1/8 akar x dikurangi 4/5 x pangkat min 2/5. Nah, untuk cara menjawabnya, pertama-tama kan untuk mencari antiturunan itu adalah integral tak tentu. Maka kita tuliskan dalam integralnya, integral dari x pangkat 4 ditambah 1/8 akar x dikurangi 4/5 x pangkat min 2/5 dx. Variabel di sini x, maka dx. Nah, agar lebih memudahkan lagi, kita ubah akar x di sini jadi x pangkat 1/2, dan yang x pangkat min 2/5 di sini kita turunkan ke bawah agar nggak negatif gitu. Nah, setelah itu, karena di sini ada penjumlahan dan pengurangan, kita bisa gunakan sifat linear integral tak tentu untuk mencari integral x pangkat 4 dx ditambah integral dari 1/8 x pangkat 1/2 dx dikurangi integral dari 4/5 x pangkat 2/5 dx. Nah, setelah itu kita juga bisa gunakan sifat linear, yaitu perkalian skalar. Jadi di sini kan ada 1/8 x pangkat 1/2 sama 4/5 x pangkat 2/5. Karena kita hanya akan mengintegralkan variabel x-nya, maka yang 1/8 dan 4/5 ini bisa kita keluarkan. Gitu. Jadi nanti integral dari x pangkat 4 dx ditambah 1/8 integral dari x pangkat min 1/2 dx dan dikurangi 4/5 integral dari x pangkat min 2/5 dx. Nah, setelah itu kita juga punya yang namanya teorema aturan pangkat, di mana integral x pangkat r dx sama dengan x pangkat r ditambah 1 per r ditambah 1 plus c. C di sini konstanta. Karena ini integral tak tentu, maka konstantanya juga bisa beda-beda gitu. Nah, di sini kan integral dari x pangkat 4 dx menggunakan aturan pangkat menjadi x pangkat 4 plus 1 per 4 ditambah 1. Karena di sini r-nya adalah 4. Plus C1. Lalu di sini 1/8-nya kita tulis lagi untuk mengintegralkan variabel x ini. Kita juga bisa gunakan aturan pangkat menjadi x pangkat min 1/2 ditambah 1 per min 1/2 ditambah 1 plus C2. Karena di sini R-nya yaitu min 1/2. Dan selanjutnya dikurangi 4/5. Integral untuk X pangkat min 2/5 juga sama bisa menggunakan aturan pangkat. Di sini R-nya yaitu min 2/5. Makanya X pangkat min 2/5 ditambah 1 per min 2/5 tambah 1 ditambah C3. Nah, selanjutnya, kan X tambah 4 plus 1 jadi X pangkat 5. 4 tambah 1 jadi 5 plus C1. Di sini 1/8 tulis lagi aja. Ini min 1/2 ditambah 1, hasilnya 1/2. Dan yang bawah juga sama, plus C2. Nah, ini min 2/5 ditambah 1, hasilnya 3/5. Ini per 3/5 juga. Ditambah C3. Nah, setelah itu, kita tulis lagi X pangkat 5/5 ditambah C1. Di sini 1 dikali X pangkat 1/2, hasilnya X pangkat 1/2. 8 dikali 1/2 itu hasilnya 4. Lalu di sini ada 1/8 dikalikan konstanta C2, jadi 1/8 C2. Nah, di sini, karena di sini ada per 5, dan di sini 3/5, maka 5 di sini bisa dicoret, maka hasilnya 4/3 dikalikan X pangkat 3/5. Di sini min ketemu plus jadi min 4/5 C3. Setelah itu,
Di sini ada C1, C2, C3. Bisa disatukan di belakang karena konstanta. Maka ini jadi X pangkat 5 per 5 ditambah X pangkat 1 per 2 per 4 dikurangi 4 per 3. X pangkat 3 per 5 ditambah yang C1 ditambah 1 per 8 C2 dikurangi 4 per 5 C3. Yang ada C di sini bisa kita misalkan C-nya konstantanya. Bisa ditulis aja C di sini, konstanta di sini, itu sama dengan C1 ditambah 1 per 8 C2 dikurangi 4 per 5 C3. Hasil akhirnya itu X pangkat 5 per 5 ditambah akar X, karena tadi X1 per 2, kita terus aja akar X plus 4 dikurangi 4 per 3 X pangkat 3 per 5 ditambah C. Jadi, anti turunan dari fungsi X pangkat 4 ditambah 1 per 8 akar X dikurangi 4 per 5 X pangkat min 2 per 5, yaitu X pangkat 5 per 5 ditambah akar X per 4 dikurangi 4 per 3 kali X pangkat 3 per 5 plus C. Jadi itu pengerjaan secara manualnya. Lalu untuk membandingkan apakah hasil yang dikerjakan secara manual ini benar jawabannya, kita bisa bandingkan dengan menggunakan cara Maple. Nah, untuk mengerjakannya secara Maple, untuk mencari anti turunan atau integral tak tentunya, kita bisa menggunakan tab yang mengklik simbol integral tak tentu, karena kita mencari integral tak tentunya, gitu. Menggunakan yang ada di expression maupun yang ada di kalkulus, sama aja sebetulnya. Kita tulis fungsinya, kita tulis yaitu X pangkat 4 ditambah 1 per 8 akar X dikurangi 4 per 5 X pangkat min 2 per 5 dx, karena variabelnya X. Nah, jadi hasilnya itu X pangkat 5 per 5 dikurangi 4X pangkat 3 per 5 per 3 ditambah akar X per 4. Tetapi jika menggunakan langsung dengan menggunakan simbol integral yang ada di expression maupun di kalkulus, kita tidak dapat mengetahui aturan apa aja sih yang dipakai untuk menyelesaikan soal tersebut. Jika kita ingin tahu apa saja aturan yang dipakai, cara apa saja, kita bisa menggunakan fitur tools, tutors, kalkulus single variable, lalu ada integration method. Nah, jika kita bingung gitu, bagaimana cara menuliskan fungsinya, takut salah atau gimana, kita juga bisa meng-close, lalu menuliskan fungsinya di dalam kurung ini. Kita tulis aja fungsinya, X pangkat 4 plus 1 per 8 akar X dikurangi 4 per 5 kali X pangkat min 2 per 5. Kita bisa langsung enter. Nah, nanti keluar fungsinya. Ya, jadi udah tertuliskan fungsinya di sini gitu. Di sini karena variabelnya X maka nggak usah diganti. Karena di sini integral tak tentu, tidak ada batasan, maka from-nya dikosongkan dan tentunya juga dikosongkan. Setelah itu bisa mengklik enter ataupun stop. Nah, jika kita bingung apa sih cara yang harus kita gunakan untuk mengerjakan soal ini, kita bisa gunakan kita bisa mengklik get hint. Sini notice the plus in the expression. Nah, di integral itu ada sifat linear, itu penjumlahan. Nah, jadi kita bisa klik sum. Karena kita tadi sudah mengerjakan secara manualnya, kita jadi tahu karena di sini ada konstanta, kita juga bisa keluarkan konstanta ini dengan mengklik konstan multiple. Nah, karena ini baru satu, ini ada satu lagi, maka kita klik 2 kali. Kan konstantanya udah di luar pengintegralan. Sekarang kita bisa langsung integralkan fungsi X. Kita bisa langsung integralkan variabel X-nya, yaitu dengan menggunakan klik power. Nah, karena yang 2 lagi yang belum diintegralkan, kita bisa mengklik power, dan power 1 kali lagi. Untuk mengecek apakah pengerjaannya sudah selesai atau belum, kita bisa menggunakan next step.
Kalau di sini ada this problem is complete, berarti pengerjaannya sudah selesai. Setelah pengerjaannya selesai, kita bisa klik close, lalu keluar hasilnya dan langkah-langkah apa saja yang kita gunakan. Nah, jadi hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan Maple dan dengan cara manual, hasil akhir yang kita dapatkan dengan cara Maple dan dengan cara manualnya itu sama. Jadi kita bisa memastikan apakah yang kita hitung secara manualnya itu benar atau salah, kita bisa menggunakan bantuan dari Maple. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.